dengan api yang berkobar-kobar, obor di tangan kananku ini, aku akan membakar surga, sehingga tidak ada lagi orang yang beribadah tujuannya ingin masuk surga. Dan dengan air yang ada di tangan kiriku ini, aku akan memadamkan api neraka, sehingga orang beribadah tidak lagi karena takut dimasukkan ke neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Lagi-lagi sang sufi perempuan Rabi'ah Al-Adawiyah dalam sebuah doa yang dirangkai dengan munajat cinta yang luar biasa, beliau berkata, "Ya Allah, kalau aku beribadah kepadamu karena takut neraka, maka benamkan aku ke jurang neraka yang paling dalam dan siksa aku dengan siksaan yang paling pedih di dalamnya. Dan kalau aku beribadah kepadamu karena berharap surga, maka jauhkan aku sejauh-jauhnya dari surga. Jangan pernah ciumkan ke aku baunya surga. Tapi kalau aku beribadah kepadamu karena cinta dan semata-mata berharap ridhomu, maka curahkan rahmat kasih sayangmu, curahkan cintamu kepadaku." Para jamaah, hidup ini memang harus ada cinta, karena love is the power of life. Dikira nek kiai desa terus ra iso bahasa Inggris. Ya walaupun menghafalkan dulu kan ya iso. Cinta itu kekuatan hidup. Hidup kalau nggak ada cinta, maka kehidupan ini akan hambar, hampa, tidak berarti dan sama sekali tidak bermakna. Hati yang kosong dari cinta itu akan mengeras dan membeku. Bahkan tubuh jasadiah kita kalau tidak ada cinta, maka tidak ada gairah. Jadinya hidup segan, mati tak mau. Cinta itu pula yang menggerakkan roda kehidupan kita. Kencang atau lambat laju dari perputaran roda kehidupan kita itu ditentukan oleh kuat dan lemahnya cinta kita, ditentukan oleh kualitas tinggi dan rendahnya cinta kita. Mbok rapate digatekno kok. Kalau cintanya kuat, kualitasnya tinggi, maka perputaran roda kehidupan itu akan sangat dinamis, kenceng banget. Tapi kalau kualitas cintanya rendah, kalau cintanya lemah, maka roda itu jalannya kayak becak yang banyak gembos. Kate lapo-lapo males. Halo. Maka para jamaah sekalian, sekarang pertanyaannya, apa yang kita cintai dalam kehidupan ini? Kalau yang dicintai adalah harta, kalau yang dicintai adalah kekayaan dunia, kalau yang dicintai adalah duit, pasti fokus hidupnya adalah upaya untuk mendapatkan harta itu. Pikirannya, hatinya, seluruh gerak aktivitas kehidupannya pasti digunakan untuk bagaimana cara agar bisa mendapatkan duit itu. Ya buh, piye carane sampai adol-adol sarung. Kalau yang dicintai itu kedudukan, jabatan, maka fokus kehidupannya pasti bagaimana agar bisa mendapatkan jabatan. Bahkan kadang-kadang gak peduli, dia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Banyak loh yang pengen dapat jabatan, kampanye berapi-api, miliaran rupiah dikeluarin, baliho disebar, foto di mana-mana, dipajang di tepi jembatan jadi penunggu jembatan, bahkan dipaku di pepohonan, rela jadi penunggu pohon. Pokoknya fokusnya ya untuk mendapatkan jabatan itu. Kalau yang dicintai itu adalah lawan jenis, laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki, ya pasti fokus hidupnya akan selalu upaya dan upaya bagaimana agar yang dicintai itu bisa didapatkan.
Cie. Udahlah, ini nggak perlu diceritakan panjang-panjang karena semuanya udah pernah ngalami. Sing payu. Tapi ketika yang dicintai itu adalah Allah, maka 24 jam waktu hidupnya dalam sehari semalam semuanya pasti berangkatnya karena cinta Allah. Apapun yang dilakukan atas nama Allah dan karena Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang mari kita berpikir jernih dengan hati yang bersih. Kalau yang kita cintai dunia, toh dunia yang dikejar-kejar ndak karo-karuan itu ndak akan dibawa ketika mati, betul? Direwangi minggat tekan Hongkong, ngoseh WC, polai ndak karo-karuan, ngalor ngidul, ngetan, riwa, mondar, mosak, morak, mobat, moncat, nibo, kalang, jungkir, bolong, wes kono kari nerusno. Nah, aku sing kangelan ternyata itu nggak dibawa serta ketika mati. Sebanyak-banyaknya kekayaan kan ketika mati nggak ada yang dibawa. Saya kalau kasih contoh, bakul helm itu helmnya sak pirang-pirang wakeh tapi mati yo gak ono sing helman. Ketika yang dicintai adalah pangkat, jabatan, kedudukan, toh itu juga tidak dibawa ketika mati. Di batu nisan itu langsung ditulisi jenenge. Nggak usah pakai pangkat, jabatan, nggak perlu, nggak ada. Malaikat mungkar nakir di alam kubur nanya juga langsung namanya. Nggak usah pakai gelar, itu nggak ada. Apapun gelarnya, meskipun jenderal, mungkar nakir nggak kenal jenderal. Langsung ditanya, Teguh. Nggak usah pakai Pak, itu nggak usah. Wis Teguh. Nggak ada istilah wahai pejabat KJRI, gak payu pejabat KJRI, langsung namanya Teguh. Nah, kalau kiai ya bodoh sama. Saya nanti ditanya juga gitu sama mungkar nakir, Anwar Zaid, saya juga jawab apa? Ditanya, siapa Tuhanmu? Nah jawab, udah tahu nanya. Jelas Allah gitu loh, malaikat on. Orang itu semakin tinggi jabatan, semakin mudah untuk merasa sombong, betul? Nanti habisnya ketika udah purna, ketika udah pensiun, kena power syndrome, lola. Tinggal ya, kayak mbahmu biasa hidup mewah, biasa serba berkecukupan, begitu udah tua nego kursi roda sampai nengkleng. Iki dengaren kok gak ono sing digowo. Biasanya mesti ono pojokan. Orang yang biasa dilayani, segala sesuatu serba dilayani, makan dibawain, disuguhi, ngombe dicombor, tas dibawain, sepatu dibawain, kacamata itu dibawain. Makanya orang itu semakin tinggi pangkatnya semakin kaya, tangannya semakin keple. Bawa kacamata sendiri aja lo nggak kuat. Makanya lebih kuat, lebih sehat babu-babu ini gitu. Sopo sing ora digotongi? Semuanya akan sirna. Kalau yang dicintai adalah paras wajah, yang tampan, yang cantik, bertahan berapa lama sih itu semua juga nggak abadi. Anda kelihatan cantik karena masih muda, maka senyummu mencut mawong. Itu nggak lama, bentar lagi kalau udah tua mengengehmu medeni wong.
Pantaskah yang kayak gitu kita cintai? Maka sesungguhnya apa yang layak kita cintai, apa yang patut kita cintai, yang layak kita cintai adalah sesuatu yang nggak akan pernah sirna, nggak akan pernah hilang, dan selamanya akan membersamai kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah sekalian, saking pentingnya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, sampai ini tadi saya juga sampaikan materi ini waktu di Fortress biar adil. Nabi Musa alaihi salam itu pernah ditegur oleh Allah waktu diperintahkan Allah untuk berkhalwat. Berkhalwat itu ya berkhalwat itu iya berkhalwat, menyendiri, bermunajat kepada Allah di Bukit Tursina. Karena tadi saya baca nama yang sesungguhnya Turisaina, diprotes tadi Tursina. Nah sekarang mumpung durung diprotes, langsung tak bilangin di Bukit Tursina. Kan selama 40 hari dalam perjalanan melintasi padang pasir yang tidak ada pepohonannya, mesti namanya padang pasir, adanya pasir sama batu. Itu Nabi Musa ketemu dengan seorang penggembala kambing, wong desa lagi, maka jangan pernah meremehkan wong desa. Seorang penggembala kambing, wong desa yang agak ya kayak gitulah wong desa itu jemburis. Saya emang saya jemburis, tapi fans aku kan banyak banget. Biar jemburis kayak gini tapi kalian suka kan? Makasih, kamu ngerti banget deh. Ini seorang penggembala sedang berdoa, bermunajat dengan ungkapan doa yang secara syariat salah. Dia itu berdoa gini, ya Allah, kamu di mana? Emang bahasanya wong desa. Ya Allah, alamat rumahmu mana? Kalau aku tahu tempat tinggalmu, halaman rumahmu akan aku bersihkan, tempat tidurmu akan aku rapikan, selimutmu yang kotor akan aku cuci, aku akan sediakan minuman untukmu, dan rambutmu akan aku sisir. Nabi Musa mendengar ungkapan yang secara syariat salah, langsung wajahnya memerah, dan Nabi Musa pun marah. Memang Nabi Musa itu kan terkenal temperamen. Ketika tahu syariat dilanggar, langsung memuncak. Termasuk Nabi Harun saja yang dipesan sama Nabi Musa udah diwanti-wanti, aku mau khalwat 40 hari, tolong umat dijaga, jangan sampai hilang keimanannya. Begitu Nabi Musa pulang, ternyata banyak umatnya yang kembali jadi kafir. Langsung Nabi Harun yang di pasrah ini dicadak jenggotnya, dipasrahi umat 40 dino itu kentos. Contoh-contoh salah satu maju. Pak Teguh jadinya. Ini ketika mendapati seorang penggembala yang bermunajat dengan ungkapan doa yang salah menurut syariat, langsung dibentak sama Nabi Musa. Hei fulan, kamu itu berdoa sembarangan, emang Allah kamu anggap apa? Ngawur kamu berdoa, kamu anggap apa Allah? Gak tahu kamu aku siapa? Aku Musa utusan Allah, aku Musa Nabi Allah. Dibentak seperti itu. Nah ini penggembala kambing yang wong desa tadi langsung lari terbirit-birit, melawayu banter. Nabi Musa mau ngejar, tapi di sisi lain ada tugas dari Allah untuk berkhalwat, segera menuju ke Bukit Tursina. Udah ditinggal sama Nabi Musa. Ringkes cerita, selesai berkhalwat selama 40 hari, Nabi Musa mau pulang, ditegur sama Allah. Musa, ingat gak
ketika kamu berangkat mau berkholwat ke Tursina ini, kamu ketemu dengan seorang penggembala kambing yang berdoa, bermunajat, menurut pendapatmu, menurut anggapanmu dia salah. Ya, ingat ya Allah, Musa, temui dia, cari dia sampai ketemu. Iki dirungokke ora aku ngomong. Cari dia sampai ketemu Musa, sampaikan bahwa dia adalah salah satu dari orang-orang yang aku kasih. Dia adalah waliku, dia adalah kekasihku. Nabi Musa melongo. Gusti Allah gak masuk akal. Masa kaya ngono dapurane kok didadekno kekasih, didadekno wali lho. Tapi gimana lagi wong yang merintah Allah, ya pasti bener lah. Nabi Musa sadar, ini yang salah jelas saya. Langsung dicari sama Nabi Musa. Dalam perjalanan pulang, kembali Nabi Musa melewati gurun pasir yang sama dengan yang dilewati waktu berangkat. Persis di tempat yang kemarin ketemu penggembala itu, Nabi Musa juga mendapati penggembala itu di tempat itu. Dan lagi-lagi dia bermunajat, berdoa dengan ungkapan yang sama. Sikapnya makin menggergetkan. Dia itu duduk metengkrang gini. Ya, kalau boleh dicontohkan biar lengkap, gak apa-apa aku rangkepan we. Aku lo bawa rangkepan we. Dia malah difoto. Dia sambil metengkrang gini. Kan gak sopan banget kan sikap kayak gini. Ungkapannya sama. Ya Allah, kamu di mana? Rumah tinggalmu mana? Alamatmu mana? Kalau aku tahu tempat tinggalmu, aku akan ke sana. Halamanmu akan aku bersihkan ya Allah. Terus tempat tidurmu akan aku rapikan. Selimutmu yang kotor akan aku cuci. Awas mbok share fotonya tak antem ini. Oh, sikap kayak gini noh. Aku kan kasih contoh biar mantep gitu loh. Aku akan menyediakan minuman untukmu dan rambutmu akan aku sisir. Terus itu diulang-ulang. Kemudian secara perlahan Nabi Musa mendekat. Cara saiki ini yang bedem. Begitu dia melihat yang datang Nabi Musa, langsung dia lari. Dipanggil sama Nabi Musa, bro, mandek. Wes pokoknya dia nggak menghiraukan. Wah, kamu akan marahi aku lagi ya? Lari lagi. Enggak bro, mandek. Wes pokoknya melayu. Aku mau dimarahi. Melayu terus. Nabi Musa sampai mengejar dan bengok. Saya akan menyampaikan pesan Allah untukmu. Begitu mendengar kata Allah, dia yang lari tadi langsung berhenti. Grek. Ya berhenti ya grek, masa berhenti kok curut. Itu mancur itu namanya. Dia langsung berhenti grek karena mendengar kata Allah tadi. Didekati sama Nabi Musa. Musa, kamu akan marahi aku lagi? Enggak, aku yang salah. Ternyata sampean adalah hamba yang dikasihi Allah, diangkat jadi walinya Allah. Kok bisa begitu? Apa yang dikatakan oleh penggembala ini? Wahai Musa, aku sudah melampaui batas kata-kata. Kini yang kurasa hanyalah cinta. Nah, ini nanti tolong ditulis di status Facebooknya. Jadi saya ulang lagi, aku sudah melampaui batas kata-kata. Kini yang kurasa hanyalah cinta. Ayo bareng-bareng diucapkan. Aku sudah melampaui batas kata-kata. Kini yang kurasa hanyalah cinta. Ayo sekali lagi. Aku sudah melampaui batas kata-kata.
kini yang kurasa hanyalah cinta. Nanti kalau pulangnya terlambat dimarahi sama majikan, tolong jawab seperti itu. Aku sudah melampaui batas kata-kata, kini yang kurasa hanyalah cinta. Artinya apa? Para jamaah, akhwat fillah, betapa ucapan lisan itu nggak selalu sama dengan kata hati. Betul? Kadang manis di bibir, pahit di kok moto. Untung nggak ngomong matamu. Lain di bibir, lain di, nggak selalu sama. Kita ngajinya udah ke level yang agak lumayan dalam, biar nggak dikatakan Anwar Zahid itu kalau ngaji apa itu rendahan. Oke, yang bilang kayak gitu suruh menghadap ke saya kalau minta ngaji yang level tingkat tinggi, tak utek. Orang ngaji itu kan yo lihat-lihat audiennya toh, kan yo lihat-lihat jamaahnya toh. Nggak suka ya nggak suka, tapi yang nggak harus kayak gitu. Ngono yo ngono, ning yo ojo gitu ya gitu, tapi jangan kayak gitu loh. Ini perlu dipakai wiridan. Apa dipikir orang yang selalu pakai tasbih muter Sulawesi itu terus lebih suci, lebih baik daripada, mohon maaf, akhwat yang kadang-kadang rambutnya disemir. Belum tentu, bisa jadi dalam pandangan Allah yang pakai semir itu lebih jelek. Lah mohon maaf, pegang tasbih tapi kalau merasa suci, sok merasa bersih. Sedangkan yang bersemir, mohon maaf, yang tindihannya 4 lekor, tapi dia menyadari betapa dirinya kotor, berapa dirinya banyak dosa, akhirnya bertaubat, sering beristighfar, itu jauh lebih baik dalam pandangan Allah. Jadi sing tepuk tangan, yakin kok habis pengajian kudungnya dicopot ya. Sumuk. Nanti pulang dari sini karek atok-atok sama ini. Aku sadar banget kalau yang datang ke majelisku itu banyak mbak-mbak yang karakter kayak gitu. Aku sadar banget. Makanya aku juga seneng banget. Mohon maaf bagi akhwat yang mungkin keilmuannya udah dalam, tingkat pemahaman agamanya udah tinggi. Kalau kadang-kadang saya ngaji pakai bahasa yang norak, itu memang untuk menggait dan merangkul teman-teman kita yang memang perlu kita sentuh hatinya. Nah, kalau saya pakai bahasa yang seperti itu kan mereka berpikir, oh tiba ya ini podo bekejile. Allahumma sholli ala Muhammad. Yes. Al-Quran juga menyatakan, iya sayang, yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka berkata dengan mulutnya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. And the congornya gak sama dengan hatinya. Dalam ayat lain bukan pakai bi afwahihim, tapi pakai bi alsinatihim. Yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka berkata dengan lisannya apa-apa yang tidak ada dalam hatinya, gak sesuai dengan kata hatinya. Makanya para jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati rahimakumullah,
Ada satu lagi kisah inspiratif, ya mohon maaf, saya untuk kedatangan ke Hongkong kali ini memang sengaja saya sampaikan materi mengenai kisah-kisah inspiratif untuk kita ambil hikmahnya. Dianggap nanti saya nggak bisa ngaji dengan sistem cerita kayak gini ya. Yo asli nih yo iso-iso ae. Ya biar variatif lah, biar nggak terlalu monoton ngajinya. Saya kan takutnya nanti jenengan semua jenuh sama aku. Takutnya nanti bosen sama aku. Tapi alhamdulillah sejauh ini sayangku ke kalian berbalas. Terbukti setiap saya datang ke Hongkong jamaahnya sungguh luar biasa sambutannya. Subhanallah, ini membuktikan betapa akhwat yang di Hongkong ini para pecinta-pecinta pengajian, pecinta-pecinta ilmu. Boh iso ngamalno mbuh urung sing penting ngaji dhisik. Cocok? Sing buwanter iki ketara. Tapi yang kayak gitu tak titeni ya, sing model dianggap berandalan-berandalan itu justru infaknya jauh lebih banyak daripada yang rata-rata gak eman nek dijak infak. Sing kulino kadang-kadang perhitungannya gak karo-karuan. Sing gak seneng kepengen minggat toh. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya ya rumono. Nggih sayang nggih. Ini ada lagi kisah menarik. Ada seorang pemuda yang mengagumi karomah seorang ulama. Ini orang ulama dikenal dengan mempunyai banyak karomah yang luar biasa, banyak keistimewaan yang luar biasa, sehingga seorang pemuda ini tertarik untuk bisa memiliki salah satu dari karomah kiai tadi. Soan ini pemuda ke kiai, Pak Kiai, saya mohon ijazah, saya mohon doa agar Allah menganugerahkan kepada saya salah satu saja dari karomah yang diberikan Allah kepada penjenengan. Nah, kiainya ini dimintai kayak gitu. Ya pemuda, ini baca, wiridan ini baca, zikir ini baca, maka kamu akan mendapatkan salah satu karomah dari Allah. Kamu nanti akan bisa berjalan di atas air. Wiridannya gimana Kiai? Saking pinginnya pemuda tadi, akhirnya dikasih wiridan sama Kiai. Baca ini dengan ikhlas dan istiqomah. Allahu, Allahu, Allahu. Cukup itu saja. Terus dibaca. Allahu, Allahu, Allahu. Nggak usah zikir yang aneh-aneh, nggak usah wiridan yang aneh-aneh. Sebut terus nama Allah, agungkan nama Allah dengan ikhlas dalam hatimu. Pakai wiridan itu saja. Allahu, 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 Allahu. Maka kamu akan diberi anugerah karomah oleh Allah. Kamu akan bisa berjalan di atas air. Saking kepinginnya pemuda tadi, dilaksanakan betul zikir tadi. Kapanpun dimanapun pokoknya sak longgare, bibirnya selalu basah, lisannya selalu dibasahi dengan zikir itu. Allahu, 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 Allahu. Terus dibaca. Udah berjalan kurang lebih 2 tahun setengah, tapi karomahnya nggak muncul-muncul. Setiap dicoba, mau nyebrang sungai, Allahu, 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 ambles. Terus dibaca, emang nggak boleh putus asa. Allahu, 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 Allahu. Setiap dicoba, ya ambles. Ini kok gak muncul-muncul karomai, kok belum bisa jalan di atas air. Jangankan bisa jalan di atas air, melihat orang yang bisa jalan di atas air pun belum pernah. Satu ketika, ini pemuda sedang berjalan-jalan di tepi sungai yang sangat luas dan lebar. Halo? Ketika dia sedang merenungi perjalanan hidupnya sambil jalan-jalan di tepi sungai yang sangat luas dan lebar, apa salahku? Kok sampai saat ini Allah belum menganugerahkan karomah untukku? Apa aku harus menghafalkan Quran? Apakah harus memperdalam ilmu agama? Apa aku harus meningkatkan kualitas ibadah tahajudku? Tapi sampai sekarang kok Allah belum menganugerahkan karomah untukku. Di tengah dia sedang merenung kayak gitu, sayup-sayup dia mendengar ada suara orang berzikir yang sama sesungguhnya zikirnya, tapi ucapannya salah.
dicari lagi, didekati lagi, dicari sumber suara itu, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, makin jelas suaranya. Ternyata dia juga berzikir dengan menyebut nama Tuhan, tapi sebutan zikirnya salah, bukan Allahu, dia menyebutnya Oh Yaho, Oh Yaho, Oh Yaho, Oh Yaho. Ini pemuda langsung, wah ini ada orang zikir kok ngawur kayak gitu ya. Harusnya kan Allahu, 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 tapi dia bacanya kok Oh Yaho, Oh Yaho, Oh Yaho. Dicari sumber suaranya dari mana? Ternyata itu berasal dari sebuah pulau kecil yang berada di tengah-tengah sungai yang luas tadi. Nah, ini pemuda merasa aku diperdengarkan ini, berarti aku diberi tugas oleh Allah untuk membenarkan orang yang zikirnya salah tadi. Orang yang zikirnya salah itu harus saya tegur dan harus saya benarkan. Tapi gimana untuk bisa sampai ke pulau itu? Harus nyebrang sungai. Lah wiridan kurung mandi. Aku belum bisa berjalan di atas air. Nah, kalau gini aku harus nyewa perahu. Akhirnya dia nyewa perahu untuk bisa sampai ke pulau terpencil tadi. Begitu begitu sampai di pulau itu, didapatinya ada seorang laki-laki yang sedang duduk bersila di atas alang-alang. Alang-alang itu bahasa Indonesianya ya alang-alang kan. Nah, dia duduk bersila sambil berzikir itu, Oh Yaho, Oh Yaho, Oh Yaho. Langsung ditegur sama pemuda tadi, Pak, sampean baca zikirnya salah, bukan Oh Yaho, tapi harusnya Allahu, Allahu. Ini aku dikasih ijazah doa oleh seorang kiai yang penuh dengan karomah. Kalau zikir ini dibaca dengan istiqomah dan ikhlas, nanti Bapak akan dapat karomah, bisa berjalan di atas air. Tapi zikirnya bukan Oh Yaho, Allahu, Allahu. Jangan ngawur Pak. Ayo tirukan Allahu, Allahu, ditirukan Allahu, Allahu. Lah gitu. Terus seperti itu saja. Nanti Bapak akan dapat karomah, bisa berjalan di atas air. Tetap baca Allahu agar saya dapat pahala membenarkan Bapak dan Bapak juga dapat pahala. G. Ditinggallah oleh pemuda tadi. Dia kemudian naik perahu mau kembali ke tepi. Halo. Di tengah perjalanan batinnya itu ngomong gini, zikir ngawur, oh yahu, yang mana mungkin dapat karomah. Wong aku yang zikirnya bener saja, Allahu, 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 udah 2 tahun setengah lebih belum bisa jalan di atas air, apalagi dia zikir kok oh yahu, oh yahu, oh yahu. Lah ketika hatinya batin kayak gitu, tiba-tiba orang yang didapati duduk bersila di alang-alang di pulau terpencil tadi, atas kuasa Allah itu berjalan di atas air, nyalip perahunya pemuda tadi sambil melenggang, oh yahu, oh yahu, oh yahu. Justru yang zikirnya oh yahu ini yang bisa berjalan di atas air. Tidak ada oh yahu, oh yahu. Ini artinya apa? Bahwa engkau nembok waca ungkapan bibir yang nggak sama dengan hati nggak bisa jadi ukuran. Kefasihan di bibir nggak bisa jadi ukuran. Ini saya nggak terus mengatakan bahwa oh kalau gitu baca Quran nggak harus fase-fase, ya nggak harus gitu. Ya harus fase, tapi ya jangan gitu. Makanya ngono ya ngono, ning ya aja gitu ya gitu, tapi ya jangan paham karepmu nggak paham karepmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya jangan heran ya kalau orang-orang dulu kadang-kadang doanya itu aneh tapi mandi. Karena doanya pakai hati, kan pernah saya sampaikan. Nyuwun sakit gigi itu malah bertolak belakang kok. Godhong pari godhong waluh, ora mari tambah abuh. Tapi sembuh. Yang dibacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim.
Lah muni kof nganti intil-intile perutul. Gak waras tambah mentek-mentek. Subhanallah. Karenanya jamaah sekalian rahimakumullah, ada seorang badui, ini kan udah hampir jam 5. Seorang badui ini orang Arab desa itu mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, aku beriman. Ini di dalam Al-Quran digambarkan dalam ayat qanatil arabu amanna. Ada seorang Arab, para orang-orang Arab badui, orang-orang Arab desa berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kami beriman. Kemudian ditegur sama Allah, qul lan tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan Muhammad kepada mereka, kalian belum beriman, akan tetapi berkatalah bahwa kalian baru berislam, tapi belum sampai pada level iman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk pada hati kalian. Iman baru sebatas di bibir kalian, belum sampai masuk ke hati kalian. Nah, ukurannya begini jamaah sekalian, seberapa iman kita ditentukan seberapa kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah, dan kecintaan kita berjuang di jalan Allah. Artinya kecintaan kita pada jihad fisabilillah, pada perjuangan di jalan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan itu sudah dicontohkan oleh para sahabat dahulu. Nanti ada kisah inspiratif yang sangat menarik. Disampaikan apa enggak? Masih sabar? Tapi sesungguhnya iman kita sering diuji. Lebih cinta mana kita kepada Allah dengan orang tua? Lebih cinta mana kita kepada Allah dengan anak, dengan suami, dengan keluarga, dengan harta benda, dengan jabatan, dengan macam-macam itu? Halo? Betapa para teladan telah diberikan oleh Allah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam jelas lebih mencintai Allah daripada putranya. Lama mendambakan seorang putra, tidak dikasih sama Allah. Begitu dikasih anugerah seorang putra yang ganteng, cakep, cerdas, namanya Ismail. Lagi cinta-cintanya sama anak, ada perintah untuk menyembelih anaknya sebagai korban. Dan itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dengan penuh kesabaran dan penuh keikhlasan. Terbukti bahwa Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah daripada anaknya, walaupun pada akhirnya ya nggak jadi disembelih, kan itu ujian, diganti domba dari surga. Nah, sebentar lagi memasuki Idul Adha, ada anjuran, disunahkan, sunnah muakkad bagi kita untuk berkorban. Panjenengan nggak usah nyembelih anak, apalagi nyembelih suami. Cukup memotong kalau mampu ya sapi, tapi itu harganya kurang lebih 20 juta rupiah. Kalau nggak mampu ya kambing. Kalau nggak mampu lagi ya nggak usah korban. Kok tekek? Nah, kalau kambing kurang lebih kalau di Indonesia itu ya sekitar 2 jutaan harganya, 2 juta rupiah. Terusnya ya sekitar 1.300 ya, sedengan sak bumbune ya 1.500-an. Ya korban itu yang bagus, yang gemuk. Wonge lemu, korbane kuru. Ada yang lucu itu, nonton kambing mau dijadikan korban, dituntun ke masjid. Yang nonton itu wonge laweng. Yang dituntun kambingnya kurus. Nah, itu mestinya yang disembelih itu yang nuntun, bukan yang dituntun. Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah daripada istri dan anaknya. Ketika ada perintah Ibrahim, tinggalkan istri dan anakmu. Hajar dan Ismail itu di Bakkah. Dulu namanya belum Makkah, tapi Bakkah, satu daerah yang gersang, tidak ada pepohonan, tidak ada buah-buahan, hanya dibekali seember air. Ditinggal sama Nabi Ibrahim, diserahkan kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad.
Di awal perjuangan Islam, Rasulullah menawarkan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, siapa di antara kalian yang mencintai Allah? Semuanya ngacung. Siapa di antara kalian yang mencintai Rasulnya Allah? Semuanya ngacung. Kemudian siapa di antara kalian yang mau mendanai dan membiayai perjuangan di jalan Allah? Sayyidina Utsman langsung berkata, saya ya Rasulullah, seberapapun kebutuhan dan keperluan untuk perjuangan di jalan Allah, ambilkan dari harta kekayaan saya. Saking banyaknya Sayyidina Utsman bin Affan dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah, sampai Rasulullah bersabda khusus untuk Sayyidina Utsman, kesalahan sebesar apapun yang dilakukan Utsman bin Affan tidak akan berpengaruh bagi dirinya, nggak ngefek. Artinya gini loh, saking banyaknya Utsman bin Affan berinfak di jalan Allah, berjihad dengan harta bendanya di jalan Allah, maka andaikan Sayyidina Utsman itu melakukan kesalahan sebesar apapun, itu nggak ada pengaruhnya. Pengen nggak? Pengen nggak? Pengen kok, nyumbangnya mau $5. Sayyidina Umar bin Khattab juga angkat bicara, saya ya Rasulullah, separuh dari kekayaan saya serahkan untuk perjuangan di jalan Allah. Subhanallah. Abu Bakar Siddiq nggak mau kalah, saya ya Rasulullah, seluruh kekayaan saya infakkan untuk perjuangan di jalan Allah. Rasulullah kaget kemudian bertanya, lah kalau seluruh kekayaanmu diberikan ke jalan Allah, anakmu dan istrimu bagaimana Abu Bakar? Cukup Allah baginya, saya serahkan kepada Allah. Subhanallah para jamaah, setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq menginfakkan seluruh kekayaannya di jalan Allah, gak jatuh miskin, gak jadi bangkrut, justru kekayaannya semakin banyak, semakin berlimpah, semakin kaya raya. Lah hari ini Anda ditantang oleh Anwar Zahid, mau jadi seperti Utsman bin Affan, atau seperti Umar bin Khattab, atau seperti Abu Bakar Siddiq. Kalau seperti Umar bin Khattab, maka separuh dari sangunya separuh dari isi dompetnya ambil, masukkan nanti ke teman-teman yang akan keliling. 100% infak panjenengan itu ditasarufkan untuk pesantren kami dan anak-anak yatim serta duafa di pesantren kami yang tahun ini jumlahnya sudah mencapai 450 sekian lebih. Dan alhamdulillah atas bantuan dari teman-teman jamaah yang di Hongkong ini banyak sekali membantu kami. Sampai sekarang semuanya masih free tanpa biaya sepeser pun. Kalau kurang percaya, buktinya ada wali santri yang juga bekerja di Hongkong. Salah satunya beliau, ini anak dari beliau, ibu ini namanya Adelia, udah deket banget sama saya. Ini ibunya hadir di sini dan bisa ditanyakan ke beliau, sepeser pun saya nggak pernah narik biaya. Tapi nek nyangoni yo kebarus. Nggak ada iuran macam-macam untuk pondok, untuk sekolah, untuk seragam, untuk kitab, untuk makan, semuanya free, semuanya gratis. Siapa yang membiayai? Termasuk para jamaah yang di Hongkong sini. Banyak banget bantuannya untuk pesantren kami. Jadi 100% sampean 100% ditasarufkan untuk pesantren kami dan untuk membiayai anak-anak kami. Saya itu kepingin agar sampean dalam mentasarufkan sebagian rizki tidak salah jalur. Jangan sampai ke jalur pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ada yayasan fiktif ngaku-ngaku punya anak yatim padahal setelah diteliti ternyata enggak. Maka saya lebih seneng kalau kepingin ada yang membuktikan, datang ke pesantren kami langsung. Saya seneng banget, tapi kalau datang yojo nganggur. Subhanallah. Tolong betapa mereka yang saya sebutkan tadi adalah sahabat-sahabat yang ketika masih di dunia sudah dijamin surga oleh Allah. Di antara sebabnya kenapa dijamin surga, yang karena merelakan kehidupannya, hartanya, rizkinya untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini kemarin saya sampaikan waktu saya tur ke Kalimantan, seminggu saya dari Kalimantan, maka mohon maaf kalau hari ini wajah saya agak gelap. Habis kena udara Kalimantan, sana itu panas banget, airnya peliket. Jadi saya sebenarnya nggak sehitam ini. Ya paling tidak mendekati Pak Teguh lah, mendekati. Tapi beliau kuning ning Hongkong 20 tahun lebih ya. Aslinya ya luwih parah teko aku asli. Lah saya kemarin tur Kalimantan seminggu, di sana tuh panas banget. Jadi ya makanya kalau sekarang agak hitam. Tapi enggak lah. Anda datang ke sini kan bukan karena rainya Anwar Zahid, tapi kan karena kangen. Karena ceramahnya buktinya ada yang lebih ganteng tapi Anda masih tetap milih ke sini. Makasih. Nah, untuk mengobati kekecewaan itu, nanti saya juga di akhir nanti akan sholawat khomarun biar sampean nggak kecewa lah. Setuju nggak kira-kira? Nah, kalau setuju, tolong kasih infak yang banyak. Jadi orang yang imannya kuat itu yang diambil pasti duit yang paling gede. Kalau yang paling gede 500, kasih yang 500. Yang paling gede 1000, kasih yang 1000. Tapi kalau imannya tipis, mau ngambil 500 itu balik kayak ada magnetnya gitu. Halo, buktikan bahwa Anda demi Allah akan diganti oleh Allah dengan ganti yang jauh lebih besar. Dan itu sudah banyak sekali buktinya. Tadi di sana saya sampaikan, waduh ini waktunya cukup enggak kira-kira? Sebentar, pasukan merah putih sebelum saya ajak bareng-bareng beristighfar jangan gerak dulu. Pesan saya cuma satu, jangan sampai ada yang terlewatkan. Tolong yang ini infak mau jalan kok meninggalkan tempat, ganduli. Terus semuanya jangan sampai ada yang terlewatkan. Nah, ketika Anda berada di sampingnya atau di depannya kok belum ngisi, jangan tinggalkan dia sampai dia ngisi. Saya sangat tersentuh dan terharu ketika kemarin dalam tour saya di Kalimantan, ada ibu-ibu itu, beberapa ibu yang ngasihkan cincinnya untuk pesantren kami, dan sampai sekarang cincinnya juga masih saya bawa. Barangkali di sini nanti ada yang kasih kalung, kasih gelang. Ndelok guyune jelas eman. Bahkan ada yang sebelum ketahuan cincinnya wis dipelorot itu. Mumpung durung konangan gitu. Subhanallah, betul-betul diserahkan itu, subhanallah. Saya sempat terharu, saya sempat tersentuh. Halo. Waktunya monggo bareng-bareng, nanti saya kasih kisah inspiratifnya masih 2 atau 3 setelah kita bersedekah bersama-sama. Tolong sama-sama beristighfar bareng saya, tangannya yang gerak. Saya doakan, demi Allah saya doakan semua yang hadir di sini, insya Allah nanti saya doakan dari Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah tanggal 22 Agustus insya Allah saya berangkat menunaikan ibadah haji. Jadi untuk bisa datang ke sini, saya ini perjuangan berat, perlu diketahui. Bagi orang yang mau menjalankan ibadah haji itu 1,5 bulan sebelumnya paspor harus sudah masuk di kedutaan, dan paspor itu tidak boleh dipakai bepergian ke negara lain, nggak boleh dipakai bepergian ke luar negeri. Begitu ojo melaku dhisik, woi merah putih gablek ya. Aku ikhlas menjadi istri Julaibi atas perintah Rasulullah. Tidak jamaah yang lain tertib, malah panitia gak tertib. Jangan nodai cintaku padamu. Aku mau cerita dulu betapa yang mau pergi haji itu 1,5 bulan sebelumnya paspor harus sudah berada di kedutaan. Ketika berada di kedutaan sambil nunggu stand visa itu nggak boleh dipakai. Aku berusaha bagaimana supaya paspor itu bisa saya pinjam. Ini demi cintaku pada kalian. Ya Allah, Padahal waktunya ini tinggal seminggu ke depan aku berangkat. Alhamdulillah dapat izin dan paspor dikasih sehingga saya bisa ke sini.
Maka insya Allah seluruh jamaah yang hadir di sini, insya Allah saya sambung doa dari sana. Yang mustajabah bukan asal zaidnya, tapi tempatnya. Kan doa diijabah oleh Allah itu karena beberapa faktor. Satu, faktor orangnya memang yang mandi itu orangnya, yang mustajabah itu orangnya. Ini kalau yang berdoa para nabi dan para wali. Saya juga wali, tapi wali muda. Jadi orang dulu Quran kan jadi orang jelek mau menerima. Jadi satu orangnya memang yang mustajabah, dijabah doanya karena memang manusianya yang mustajabah, para nabi, para wali. Yang kedua, semuanya takdir Allah. Ini karena waktunya yang mustajabah. Berdoa di waktu yang mustajabah, apapun doanya pasti dijabah sama Allah. Di antaranya bainal adzana ini, antara adzan dan iqamah, ketika bersujud. Terus di bulan Ramadan, di sepertiga malam yang akhir. Ya kapan-kapan saya sampaikan tentang doa yang mustajabah. Yang ketiga, karena tempatnya di Makkah dan di Madinah itu ada 17 tempat yang doa diijabah oleh Allah. Insya Allah saya janji, kalau saya janji harus saya tepati karena saya akan ke sana. Seluruh jamaah yang hadir di sini secara jamaah, secara umum saya doakan dari Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Terutama yang nyumbangnya akeh. Tentu ya nanti nyetrumi ya luwe banter ya, cara keran ngono ya. Cara keran ya luwe bancar. Jros. Ame $5 ya crit. Crit. Kaya wong anyang-anyangen. Makanya Mbak, yang bagian merah putih, bagian infak, nanti dilihat sambil dilirik. Kalau plum kok $5, anyang-anyangen Mbak. Ya kalau kepengen lancar ya 50 ke atas. Loh, ini alasannya wong medit. Yang penting lah ikhlas, Pak. Bukankah sudah berkali-kali saya katakan bagi saya yang penting bukan ikhlas tapi yang penting akeh. Saya lebih seneng akeh walaupun gak ikhlas daripada ikhlas cuma sedikit. Karena kalau ikhlas cuma sedikit, alasannya itu sampai tua pun sedekahnya selalu sedikit karena ikhlasnya cuma sedikit. Tapi kalau dilatih banyak walaupun gak ikhlas, demi Allah lama-lama ikhlas. Terus kadung ngetok kayak akeh ora ikhlas ya. Rugi. Kapan latihannya? Kalau yang penting ikhlas, sampai tuwek sedekahnya tetap sedikit. Apalagi ketika udah pulang ke Indonesia, wis gak kulino nyekel duit kak ya eman. Wong di sini yang kulino pegang duit ae eman apa mana nanti kalau udah pulang ke Indonesia. Ayo bantah mana? Tak pelorot gelammu. Pokoknya yang ndak ngasih, Mbak yang ndak ngasih, pokoknya ditunggoni ya. Ngene iki lho sono sing rencana. Awakmu didik 10 ora? Tak cilik sik. Kowe ora ono sing cilik kok. Kae lho nek lho bocah kae. Kok iso nyilih kancane 10 lho. Adanya sampean 50 ya 50 itu yang dimasukin kok pinjem temennya 10 lho. Lho kae yo iya kae yo iya. Kok iso minjem wae kancane iki lho. Aku selani sik jan. Ono 100 ya cemplungno 100, ono 500 ya cemplungno 500. Demi Allah itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bareng-bareng istighfar, dengan istighfar dosa kita diampuni oleh Allah. Dengan sedekah itu juga menghapus semua dosa-dosa kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah, amalan maqbula. Sama-sama istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا الله ربي الله hasbi. Hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman selalu kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Astaghfirullah. Ayo mbak yang banter ikhlas. Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilma zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah amalan maqbula. Di siang malam aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan, seakan hidup ini terus kekal abadi, larut dalam manisnya duniawi, manisnya duniawi. Astaghfirullah. Sama-sama, banter mbak. Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah amalan maqbula. Penyakit hati menjadi duri, hidup ini terasa sendiri, kemewahan dunia yang hanya sementara membuatku sesat dan terhina, sesat dan terhina. Astaghfirullah Rabbal barayat. Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah amalan maqbula. Rabbi mohon ampunilah dosaku sering melanggar akan laranganmu. Rabbi menyesalku melupakanmu, hidup ini jauh dari rahmatmu. Jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertaubat. Astaghfirullah.
Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wawafiqni amalan salihah amalan maqbulah Rabbi aku bukanlah ahli syurga namun ku tak sanggup dalam neraka Rabbi engkaulah yang maha kuasa ampuni hamba yang telah berdosa husnul khotimah menemui mati tersenyum di akhir hayat nanti Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah amalan maqbulah Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan infak yang panjenengan berikan untuk pesantren kami menjadi tabungan amal yang pahalanya tidak akan terputus sampai hari kiamat, juga menjadi saksi yang akan membela panjenengan semua besok di akhirat. Matur suwun mewakili keluarga besar pesantren dan anak-anak kami, terima kasih dan terima kasih. Dan perlu juga saya sampaikan agar tidak rancu pemahaman, apalagi ada kesalahpahaman, salah persepsi. Ada sebagian dari teman-teman jamaah yang ikut berwakaf untuk pembebasan tanah pesantren. Ini bukan tabungan dunia tapi tabungan akhirat. Saya takutnya nanti ada yang gini, loh saya sudah wakaf sekian, nanti 1 tahun jadi berapa? Takutnya ada yang kayak gitu, nanti 1 tahun dapat berapa? Ini tabungannya tabungan akhirat. Namanya wakaf itu sudah diserahkan ke Allah, bukan milik saya tapi miliknya Allah. Jadi nanti ya sampeyan dikasihnya di sana sama Allah, tapi insya Allah di dunia pun pasti udah dikasih balasan sama Allah. Dilanjut apa enggak ini ngajinya? Oke, Imam Ali karramallahu wajah, ini salah satu sahabat Rasulullah yang top luar biasa. Mbok rapati digatekno kok ngajak lanjut. Iki mesti ana sing ngrasani aku iki, mesti ana sing ngrasani aku. Sekono kali. Pinter nek kon ngono kuwi. Tapi yang sebelah sana gini, suaranya tiba-tiba yo enak. Makasih. Ketika pagi hari pulang ke rumah istri beliau, Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, Sayyidina Ali begitu masuk rumah langsung menyapa, "Wahai istriku sayang." Emang ya Sayyidina Ali kalau manggil istrinya begitu, "Istriku sayang, adakah sarapan di pagi ini?" Fatimah pun menjawab dengan sedikit gemetar, "Mohon maaf wahai kekasihku, pagi ini gak ada yang bisa dimasak sehingga dengan terpaksa pagi ini kita gak bisa sarapan." Loh, apa sudah tidak ada duit sama sekali sayangku? Selalu begitu manggilnya, sampean yang ngono? Mbel. Kadang ngono kok nyeluk bojone, kampret. Subhanallah.
Terus Fatimah menjawab, ada duit, mbah ora digatekno kok. Ada duit tapi nggak banyak, cuman ada 3 dirham. Itu pun untuk jajannya Hasan dan Husain, putranya. Terus Sayyidina Ali bilang, oke, kalau gitu mana duit yang 3 dirham tadi? Aku yang membelanjakannya ke pasar. Ya sedapatnya lah, nanti kita masak, dapat apa ya kita makan itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidina Ali berangkat ke pasar dengan membawa duit 3 dirham. Belum sampai di pasar, udah bertemu dengan seorang pengemis. Adakah orang yang mau memberiku karena Allah? Adakah orang yang mau menghutangiku karena Allah? Lu mendengar itu, duit yang cuma 3 dirham, ya cuma itu yang dimiliki, dikasih semuanya ke pengemis tadi. Lu kemudian ya nggak jadi ke pasar, emang udah nggak pegang duit. Balik pulang ke rumah, begitu sampai rumah ditanya sama Fatimah, lah belanjaannya mana mas? Kok nggak bawa belanjaan? Sayyidina Ali berkata, mohon maaf istriku sayang, aku belum sampai ke pasar, tadi udah ketemu sama pengemis, meminta-minta duit yang cuma 3 dirham tadi, aku kasihkan semua. Dasar Sayyidah Fatimah, istri solehah yang hatinya sudah tertata dan tertempa dengan baik. Alhamdulillah, engkau suamiku selalu berada dalam lindungan Allah, engkau selalu berada dalam jalur yang benar. Coba sampean, mas, lah belanjane ndi? Dek, aku mau urung tekan pasar, lah kok petuk wong ngemis, duitnya tak kekno kabeh. Gep. Ngenakno wong, lah anakmu dhewe kalireng ngene iki ya. Sampel. Tapi Fatimah nggak seperti itu. Maka dua-duanya bersyukur karena telah dibimbing oleh Allah. Ini tadi yang luar biasa, yang seluruh isi dompetnya dikuras dan dicemplungkan tadi. Mana tadi orangnya ya? Kemudian Sayyidina Ali berpamitan, oke istriku sayang, aku tak ke Rasulullah, barangkali ada sesuatu yang bisa aku bawa untuk kita bawa pulang, kita makan, ada hadiah yang di rumahnya Rasulullah. Begitu Sayyidina Ali berpamitan mau pergi ke rumahnya Rasulullah, di tengah jalan ketemu sama seseorang yang menuntun unta yang sangat besar. Kemudian orang ini berkata, siapa yang mau menjualkan untaku ini? Wahai pemuda, maukah kamu menjualkan untaku ini? Ini mau aku bawa ke pasar, tapi aku udah capek. Aku mau di sini saja, tolong untaku ini kamu jualkan. Dideketin sama Sayyidina Ali. Iya Pak, minta dijual berapa? Udah pokoknya aku minta dikasih duit 100 dirham saja. Selebihnya laku berapa ini unta nanti harganya ambil buat kamu. Sayyidina Ali berpikir dalam hati, padahal itu unta gede banget, besar banget. Loh kok cuma minta 100 dirham? Oke Pak, Bapak tunggu sini, saya yang bawa ke pasar. Belum sampai ke pasar, di tengah jalan udah ketemu sama orang. Wahai pemuda, kamu mau bawa unta itu kemana? Mau saya jual ke pasar. Bagaimana kalau aku yang membelinya? Itu berapa harganya? Sayyidina Ali ini memang orangnya jujur, nggak kayak belantik-belantik sekarang. Lah kalau belantik-belantik sekarang kan bilangnya, oh ini tadi udah ditawar orang 500 dirham, sampean berani berapa? Kalau di bawah 500 ya sepurane, wong iki ontane sip. Sayyidina Ali ini orangnya jujur. Bapak, ini tadi sebenarnya ini bukan onta saya cuma disuruh menjualkan sama seseorang.
Dari orangnya saya dikasih harga 100 dirham. Orangnya minta harga 100 dirham. Lah nanti ini laku berapa? Sisanya buat saya. Lah bapak mau membeli dengan harga berapa? Ini orang langsung, onta sebagus itu. Oke, saya beli dengan harga 600 dirham. Bapak apa nggak terlalu mahal? Sayyidina Ali kok. Ini Sayyidina Anwar Zahid juga ngono. Nah ini Sayyidina Ali kok, Bapak apa nggak kemahalan kok 600 dirham itu? Wong ini loh dari orangnya cuma 100. Bapak kok mau ngebelinya sampai 600 sih? Nggak kemahalan. Enggak nak, saya ikhlas. Dan ini unta, nanti andaikan saya jual lagi, laku kalau 750. Podo api aneh. Cara aku no, nek laku 750 ya 700. Lah kan nek sampean rumah kan regane mundak. Jadilah unta itu dibeli dengan harga 600. Kemudian Sayyidina Ali mendatangi yang punya unta tadi, yang 100 dirham diberikan, kemudian yang 500 dibawa pulang, taruh di atas meja. Lihat duit 500 meja, Sayyidah Fatimah terbelalak. Hah? Ini duit dari mana mas? Pelihara toyol ya? Kok ada duit banyak banget? Emangnya mas kerja apa? Terus diceritakan, gini loh say. Ya kalau maksudnya sayang, kalau sampean kan Saiton. Bukan. Gini loh say, ini tadi aku mau ke rumah Rasulullah, ketemu sama orang yang mau jual unta. Aku dikasih harga cuma 100. Disuruh jualin aku, laku berapa sisanya untuk aku. Belum sampai ke pasar, udah dibeli sama orang 600. Yang 100 aku kasihkan ke yang punya, yang 500 ini untuk aku. Masya Allah, menangis dua-duanya. Ayo sekarang kita ke Rasulullah, kita cerita ke Rasulullah tentang kejadian ini. Berangkat bareng ke rumah Rasulullah, ketuk pintu, assalamualaikum. Iki cerita. Dibukakan pintu oleh Rasulullah. Begitu pintu terbuka, melihat Sayyidina Ali dan Fatimah datang, Rasulullah langsung menyapa, Ali, Fatimah, kalian yang cerita duluan atau aku yang cerita duluan? Kemudian Ali dengan bijaksana menjawab, engkau ya Rasulullah, karena hanya Allah dan Rasulullah yang maha tahu. Rasulullah kemudian berkata, Ali, itu yang jadi pengemis tadi malaikat Jibril, emang ditugaskan oleh Allah untuk menguji kamu. Yang jual unta itu tadi malaikat Israfil. Yang membeli itu tadi malaikat Mikail. Orang yang tingkat ketakwaan, keimanan dan tawakalnya kepada Allah sudah tinggi, akan dibalas dengan balasan yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong sama nyumbang $5 amine banter. Mungkin di antara jamaah ada yang bilang begini, iya kalau itu kan kisah dari para nabi dan sahabat-sahabat terkenal, ya wajarlah kalau kekuatan imannya udah kayak gitu. Oke, kalau ada yang bilang kayak gitu, ini ada cerita lagi. Ada seorang pemuda yang hidup di masa Rasulullah SAW. Pemuda ini sama sekali tidak diperhitungkan di tengah-tengah masyarakat, bahkan terkesan dikucilkan oleh masyarakat, sama sekali tidak terkenal namanya. Wong namanya itu aneh, Julaibib. Ini juga bukan nama Arab, bukan bahasa Arab. Kalau orang Arab itu namanya biasanya ya pakai bin itu. Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf. Itu orang-orang yang terkenal. Lah ini namanya Julaibib. Bahkan tidak diketahui siapa orang tuanya.
nasabnya dari mana, berasal dari kabilah apa, sama sekali tidak diketahui. Keberadaannya dianggap tidak ada, sama sekali tidak direken. Memang Julaibib ini ditakdir orangnya jelek, pendek, hitam, jemburis. Ini mesti penggemarku gini. Jemburis, terus mohon maaf, kakinya itu pecah-pecah. Karena setiap berjalan Julaibib nggak pernah pakai alas kaki. Wajahnya udah jelek, pendek, hitam, nggak punya rumah, melarat, melarat tumpuk-tumpuk. Tidurnya dia tidur di emper masjid, gluwetak, wis pokoknya gak direken. Semua memandang sebelah mata, sampai pemuka Bani Aslam yang namanya Abul Barzah itu mewanti-wanti kepada kaumnya, awas siapa di antara kalian yang sampai memasukkan Julaibib ke rumah kalian, akan saya kasih hukuman. Halo, nelangsa banget, nelangsa itu iya, melas banget ceritanya Julaibib itu, tidak direken sama sekali. Tapi ternyata ini Julaibib diiri oleh sahabat-sahabat terkemuka. Abu Bakar iri, Umar iri, Utsman iri, Ali iri. Sahabat-sahabat Nabi yang utama banyak yang iri kepada Julaibib. Kenapa? Karena Julaibib didoakan dengan doa yang istimewa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orangnya memang jelek, ireng, merongos, jemburis, welek, melarat. Tapi Julaibib itu setiap sholat jamaah selalu berada di saf terdepan. Setiap ada peperangan melawan orang-orang kafir, selalu berada di garis terdepan. Setiap punya rizki berapapun itu, semuanya diserahkan untuk perjuangan. Walaupun cuma sedikit, punyanya cuma itu, diserahkan untuk perjuangan di jalan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana ceritanya kok Julaibib sampai mendapatkan doa istimewa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah sangat memperhatikan itu Julaibib, walaupun masyarakat sekitar termasuk para sahabat sama sekali nggak ngereken. Selesai sholat berjamaah, ini Julaibib ditawari sama Rasulullah, wahai Julaibib, kamu pengen nikah apa enggak? Kalau pengen nanti tak oleh no TKW ya. Ini Julaibib ditanya kayak gitu, wahai Julaibib, kamu pengen nikah apa enggak? Jawabannya, maaf ya Rasulullah, orang tua mana nggih yang mau menikahkan putrinya dengan saya? Orang saya seperti ini, ya sadar emang. Hari kedua ditanya lagi sama Rasulullah, Julaibib, kamu pengen nikah apa enggak? Kang ngono jawabannya gue. Jawabannya ngene, maaf ya Rasulullah, perempuan mana nggih yang mau saya nikahi? Apa ngelihat saya nggak jijik? Sahabat-sahabat yang lain ngelihat saya aja gila. Lah terus perempuan mana yang mau saya nikahi? Sampai hari ketiga ditawari lagi sama Rasulullah, Julaibib, kamu pengen nikah apa enggak? Ya Rasulullah, mohon maaf, orang tua mana yang mau menikahkan anak perempuannya dengan saya? Udah Julaibib, sekarang kamu ikut saya. Diajak sama Rasulullah bertamu ke rumahnya pemuka sahabat Ansor. Ketuk pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betapa senang dan bahagianya itu pemuka sahabat Ansor mendapatkan tamu yang sangat mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibukakan pintu, marhaban bika ya Rasulullah, merupakan anugerah yang sungguh luar biasa kedatanganmu ke rumahku. Terima kasih ya Rasulullah, engkau mau datang ke rumahku. Subhanallah, ada perlu apa wahai Rasulullah? Rasulullah kemudian tersenyum dan berkata, kedatanganku untuk meminang putrimu yang cantik. Emang ini pemuka kaum Ansor ini
mempunyai putri yang sangat terkenal kecantikannya. Rasulullah berkata, kedatanganku untuk meminang putrimu yang cantik itu. Alhamdulillah, keberkahan apa yang kami terima. Engkaulah cahaya bagi kegelapan rumah kami, wahai Rasulullah. Terima kasih, putriku telah engkau pinang ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum, bukan untuk aku. Ini saking senengnya pemuka Ansor tadi, dikira putrinya dipinang oleh Rasulullah, dilamar mau dinikah Rasulullah. Kata Rasulullah, bukan untuk aku, tapi untuk Julaibib. Langsung melongo, Gemang kerian Kanjeng Nabi, bukan berarti saya menolak, tapi saya tak rundingan dulu sama ibunya anak-anak. Bahasa sekarang ya gitu, bukan berarti saya menolak, tapi saya mohon izin, saya mau musyawarah dulu sama uminya. Rasulullah senyum, duduk. Kemudian ini masuk ke dalam, istrinya dibilangin, Umi, Rasulullah bertamu ke rumah kita. Alhamdulillah, ada perlu apa? Mau melamar putri kita. Alhamdulillah, bahagia banget, putri kita mau diperistri Rasulullah. Dapat. Kok dapat sih, Bi? Bukan untuk Rasulullah kok. Lalu terus untuk siapa? Julaibib. Meh semaput. Rasulullah iya apa nggak keliru? Wong anakku cantik kayak gini kok mau didapatkan, mau dijodohkan sama orang semrongos itu. Ndak oleh aku. Wah, anakku cantik kayak gitu kok mau dijodohkan sama makhluk jemburis kayak gitu. Biasa kan, lambene wong wedok kan ngono kuwi. Enggak oleh aku. Enggak, pokoknya putriku enggak boleh dinikah sama itu. Rupa-rupanya ini putri pemuka Ansor yang terkenal kecantikannya tadi mendengar perbincangan antara bapak sama ibunya. Dia dari kamar langsung keluar. Ada apa Abi? Ada apa Umi? Ibunya langsung ngomong, iki lho Nduk, awakmu dilamar karo Rasulullah, dapat dilono Rasulullah, dilono Julaibib. Bagaimana reaksi putrinya? Wahai Abi, wahai Umi, wahai ayah, wahai ibu, tidak mungkin pilihan Allah dan Rasulullah itu menyengsarakan aku. Bahkan ini putri langsung membacakan ayat Al-Quran. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidaklah patut bagi seorang mukmin laki-laki dan seorang mukmin perempuan ketika Allah sudah menetapkan keputusan dan Rasulullah sudah mengambil perkaranya untuk mengingkarinya. Siapa yang mengingkari Allah dan Rasulullah, maka dia berada dalam kesesatan yang nyata. Abah, Umi, kalau memang itu atas perintah Rasulullah, segera pertemukan aku dengan Rasulullah agar aku dinikahkan dengan Julaibib. Oh my god. Aku ikhlas menjadi istri Julaibib atas perintah Rasulullah. Tidak mungkin pilihan Rasulullah salah. Tidak mungkin pilihan Rasulullah menyengsarakan hidupku. Justru ketika aku nggak nurut, hidupku akan sengsara. Ibu emeh semaput untuk yang kedua kali. Ini putrinya yang cantiknya luar biasa. Leno kene gak ono bandingane wong buruk-buruk ngene kok. Cantiknya luar biasa, mau dinikah sama Julaibib. Akhirnya dinikahkan oleh Rasulullah dan didoakan oleh Rasulullah. Ya Allah, berikanlah kepada keluarga ini kekeluargaan yang penuh dengan keberkahan dan selalu curahkan rahmat-Mu, hindarkan dari berbagai macam kesulitan dan kepayahan. Ini yang berdoa Rasulullah pasti diijabah oleh Allah.
Setidaknya kisah ini memberikan pelajaran buat kita betapa Julaibib yang oleh Allah diperankan menjadi manusia merongos, diperankan menjadi orang jemburis, diperankan menjadi orang jelek, mau menerima ketetapan Allah. Dia nggak minder, pede, gak kata izin. Emang semuanya takdir Allah. Ini penting diangen-angen, terutama sing ora pate ayu kuwi. Yang jadi ukuran penilaian Allah dan Rasulullah itu bukan paras wajahmu yang ayu mindur-mindur perkara dempulan ae kok. Halo. Betapa putri dari pemuka Quraisy tadi, pemuka Ansor tadi juga memberikan pelajaran buat Anda semua. Dia diperankan menjadi perempuan yang cantik rupawan, tapi ternyata juga mau menerima ketentuan Allah, diperistri oleh laki-laki yang buruk rupa. Cara sampean piye? Wani minggate. Halo. Mbok gak pati ngereken sampean kok. Dilanjut apa enggak, ini belum selesai? Tinggal sebentar kemudian, oke, yang udah ditunggu sama majikannya, buatin disini majikannya, wes mulai sih gak apa-apa. Gini, masih sebentar waktunya. Oke. Kemudian ternyata usia pernikahan Julaibib dengan perempuan cantik putri pemuka kaum Ansor tadi nggak bertahan lama. Nggak lama usia pernikahannya, Julaibib terbunuh di medan perang. Ya kalau istrinya model kayak sampean mesti alhamdulillah, penyakitnya wis ilang. Usia pernikahannya nggak lama, Julaibib terbunuh di medan perang ketika berperang melawan orang-orang kafir. Ini Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, apakah kalian merasa kehilangan seseorang? Kompak jawab, tidak ya Rasulullah. Diulang lagi pertanyaannya, wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian merasa kehilangan seseorang? Enggak tuh ya Rasulullah. Diulang sampai 3 kali, wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian merasa kehilangan seseorang? Enggak. Kemudian Rasulullah bilang, ayo semuanya kalian ikuti aku. Mengikuti Rasulullah, mengetutkan. Rasulullah berjalan, aku rada gugup soalnya ono sing muncul mulih. Kemudian wis to nyawang aku malah do ngomong. Ya salahku dhewe nyapo tak omongke. Ayo semuanya ikutin aku, semuanya ikutin aku, semuanya ikutin aku. Para sahabat mengikuti Rasulullah dari belakangnya, diikuti sampai ke medan perang itu. Kenal nggak kalian dengan manusia ini? Ternyata Julaibib mati bersimbah darah di antara 7 mayat orang-orang kafir. Ternyata Julaibib itu mati bisa membunuh 7 orang kafir. Bukti nih, laku bener ya, alhamdulillah. Dia mati, Julaibib ini mati di tengah, iya, di medan perang, dikepung oleh 7 orang kafir. Berarti dia sebelum mati itu bisa membunuh 7 orang itu. Masya Allah. Kemudian didekati oleh Rasulullah, dimandikan oleh Rasulullah dengan tangan Rasulullah yang suci, dikafani oleh Rasulullah, disolati oleh Rasulullah secara pribadi. Dan Rasulullah bersabda, wahai para sahabatku, saksikanlah bahwa Julaibib ini adalah bagian dari diriku dan diriku adalah bagian dari Julaibib. Subhanallah, ini yang paling diiri oleh para sahabat-sahabat yang mulia. Makanya jangan pernah meremehkan orang meskipun wong desa. Ya kayak Julaibib itu wong desa, elek bisa jemburis kayak aku. Gak sih, aku gak jemburis banget. Halo? Ternyata Julaibib sudah dinanti oleh istrinya yang di surga. Di samping istrinya yang di dunia, siapa? Ya bidadari lah.
Kan bidadari surga itu ada dua. Ada bidadari yang dulunya istri waktu di dunia, ada bidadari yang memang khusus dipersiapkan oleh Allah sebagai penghuni surga. Makanya kalau cinta sama istri itu nggak usah banget-banget lah. Apa istri di dunia itu kecut semua. Sayu-ayu nih tangga kecut. Lo kok kecut? Emang manusia diciptakan dari tanah dan tanah itu kecut. Gak percaya? Ampo loh, itu angpau. Ampo itu tanah yang, nah, coba panganan. Nggak kecut. Makanya manusia itu agak kecut karena berasal dari tanah. Lah kalau bidadari itu diciptakan dari za'faran, minyak wangi, gak kecut blas. Santun untuk gak kecut. Maka digambarkan kayak anggur merah. Pokoknya wentise itu tembus pandang. Mesti bayanganmu, malah mengerikan. Gila nih kok tembus pandang. Gambarannya kayak gini. Kayak untaian mutiara yang diuntai dengan benang sutra. Mbok paham karmu, ora paham karmu. Mutiaranya udah indah, diuntai dengan benang sutra yang sangat indah. Mudah-mudahan yang hadir di sini adalah calon-calon bidadari surga. Bidadari surga yang paling cantik adalah bidadari surga gawan tekon dunyo. Ya sampean-sampean ngene gitu. Nggih, bener itu bener. Wes, waktunya udah habis. Ini udah jam 6 kurang seperempat. Kok sik to. Wong wedoke kadung kenakan sik to. Kono kari saksi lha kene iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, sebagaimana janji saya tadi sebelum kita berdoa bersama, kita bersolawat. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ajmalu minka lam ara qattu ainun. Cekak kalah karo Atep. Ngene iki yo ngapalno sik ngene. Wa atyabu minka lam talidin nisa. Masa ono ngono ne. Khuliqta mubarra'an min kulli خلقت كما تشاء. Bareng-bareng. Qamarun sidna nabi qamarun وجميل سيدنا النبي وجميل. Bareng-bareng. qamarun سيدنا النبي qamarun وجميل سيدنا النبي. Ayo nyaut ge. Wa kafful mustafa kal wardi nadi. Sing semangat to. Allah. Rondo endel sithik ngono. Ben asik diulang. Wa kafful mustafa kal wardi nadi. Wa itruhu
يبقى إذا مست أيادي. Ngono kan koyo tenanan. Bal ini nek wa kafful mustafa kal wardi nadi. وعطره يبقى إذا مست أيادي. وعم نوالها كل العباد. وعم نوالها كل العباد. وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البراء يا قمرون. قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي ولا ظل له بل كان نورا. تنال الشمس منه والبدورا. ولا ظل له بل كان نورا. تنال الشمس منه والبدورا. Sing mburi kok semangat kowe enak ngono. Sing ngarep engko gak penak blas. Walam yakunil huda laula dhuhura. Walam yakunil huda laula dhuhura. Walam yakunil huda laula dhuhura. Wa kullul kauni anara binuri qamarun. Banter. Qamarun. Qamarun sidana nabi. Qamarun. Wajamil 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 wajamil. Wallahi jamil wajamil sidana nabi. وريق المصطفى يشفي العليلا. Ket mau ngono lah enak sampean. Baleni pisan kas. وريق المصطفى يشفي العليلا. وعين قتادتي خذها دليلا. وريق المصطفى يشفي العليلا. وعين علي فخذها دليلا. وفي البئر أضحت سلسبيلا. وفي البئر أضحت سلسبيلا. في البئر أضحت سلسبيلا. وصار لصحبه دوما مدى ما قمرون. قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Atas tiruan gak kalah karo sing tenanan. Matur suwun nggih tumpakan nggih berjalan ini. Terima kasih subhanallah.
Kebersamaan ini sungguh terasa indah dan seumur hidup rasanya nggak akan mungkin bisa terlupakan. Mudah-mudahan kita juga dibersamakan oleh Allah, sama-sama dikumpulkan di surga Allah nanti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Untuk muhasabahnya mohon maaf karena keterbatasan waktu sampai jam 6. Jadi kita sama-sama nanti baca suratul Fatihah ketika sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu yang merupakan sirrul Fatihah, dibaca 11 kali sambil hati panjenengan semua memohon dan menyebutkan apa yang menjadi hajat panjenengan semua. Insyaallah doa bil jamaah ini termasuk bagian dari doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi nanti ketika sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibaca 11 kali sambil membaca 11 kali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu hati panjenengan semua menyebutkan apa yang menjadi hajat panjenengan semua. Yang lagi sakit atau ada keluarganya yang lagi sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai problem persoalan hidup apapun itu diberikan jalan keluar terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra-putrinya yang mungkin agak nganyelke, agak kurang nurut, mudah-mudahan dijadikan putra-putri yang solih dan solihah, dibimbing, dituntun, selalu diberikan petunjuk kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada keluarganya yang mungkin sedikit congkrah, mudah-mudahan kembali dirukunkan oleh Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan penuh dengan keberkahan. Bagi keluarga kita yang sudah berada di alam barzakh, mudah-mudahan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah, amal hasanahnya, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus buat yang sudah berinfak untuk pesantren kami dan anak-anak kami, mudah-mudahan diberikan balasan yang sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhumah wa silatan asilatan mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Engkau berkahi ya Allah. Jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Engkau rahmati ya Allah. Curahkan rahmat kasih sayang-Mu kepada kami seluruh jamaah yang hadir di majelis ini. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampuni kedurhakaan kami kepada orang tua kami. Ampuni jika sampai hari ini kami belum bisa membalas budi dan jasa kedua orang tua kami. Ya Allah, jaga orang tua kami, berikan kesehatan zahiran wa batinan, dan berikan kami kesempatan untuk bisa merawatnya sebelum Engkau panggil menghadap-Mu kedua orang tua kami ya Allah. Bagi orang tua kami yang telah meninggal, yang telah berada di pangkuan-Mu, ampuni semua dosa-dosanya, curahkan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah, bebaskan dari adab neraka dan selamatkan dari adab kubur ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, tetapkan dan kuatkan iman kami ya Allah, tingkatkan selalu kualitas ketakwaan kami ya Allah. Sinari hati kami dengan hidayah-Mu, sinari hati kami dengan petunjuk-Mu ya Allah, dan selamatkan kami seluruh jamaah yang hadir di majelis ini di dunia dan di akhirat nanti. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaju wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa ilaika tuqlan wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika min asy-syarri kullihi ya man bi yadihi al-khairu kulluh. Allahumma arzuqna 'izza wa syarafa waj'alna mu'minan shalihan mahbuban 'indaka wa 'indan nasi jami'a warzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban nafi'an mubarakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna ya Allah bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Terima kasih atas kebersamaannya. Insyaallah nanti kita dipertemukan kembali di lain kesempatan. Mudah-mudahan bulan November saya bisa datang ke Hongkong lagi. Mudah-mudahan di bulan Desember saya juga bisa datang ke sini lagi untuk berjumpa dalam suasana yang tentu lebih indah dan lebih barokah. Terima kasih. Saya juga mohon doa, mudah-mudahan diberikan keselamatan. Saya juga mendoakan panjenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.